Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Insyaallah Pak Rijal pada pertemuan hari ini ya mengulang lagi materi di bab 3 ya, karena ini sudah disampaikan sama Pak Rijal. Jadi sekarang diulang kembali bab 3-nya, yaitu tentang iman kepada takdir Allah ya. Kita lanjut. Iman kepada takdir Allah, mengingatkan kembali, iman itu artinya percaya atau yakin ya, itu arti iman secara bahasa. Sedangkan takdir itu ketentuan Allah, ketetapan Allah ya, yang diputuskan oleh Allah, itu takdir. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua, ada qada dan ada qadar. Ya, jadi iman kepada takdir Allah itu berarti percaya bahwa takdir Allah itu ada. Percaya bahwa qada dan qadar itu ada. Ya, meyakini bahwa qada dan qadar itu ada. Nah, iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir Allah itu merupakan rukun iman yang ke-6. Ya, jumlah rukun iman itu semuanya ada 6 ya, dimulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kita harus meyakini ya bahwa qada dan qadar atau takdir Allah itu ada. Kita langsung saja. Nah, arti qada dan qadar. Tadi takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama qada, yang kedua qadar. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Nah, qada itu secara bahasanya adalah pemutusan atau hukuman. Bisa juga perintah atau pemberitaan. Sama ketentuan Allah juga qada ini. Nah, secara istilah qada itu ketentuan Allah sejak zaman ajali. Ya, sejak zaman ajali, yang sudah ditulis di lauh mahfud oleh al-qalam. Al-qalam itu pena ya, bahasa Arab kan qalamun, itu pena, dan tidak bisa dirubah. Ini kata kuncinya ya. Jadi secara sederhana kalau Parijal ringkas, qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Atau yang lebih lengkap, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali dan ditulis di Lauh Mahfud oleh Al-Qalam. Itu arti qada. Sedangkan arti qadar sama secara bahasa itu adalah penentuan ya. Arti qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah yang masih bisa dirubah. Kalau tadi tidak bisa dirubah, kalau sekarang masih bisa dirubah. Dengan apa dirubahnya? Dengan ikhtiar. Ya, apa itu ikhtiar? Bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk memperoleh hasil yang paling baik, atau persamaan ikhtiar itu adalah usaha ya. Tidak cukup dengan ikhtiar atau usaha saja, tetapi harus dengan doa. Jadi qadar itu ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Ya, Pak Rijal kembali mengulang, qada itu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Qadar ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Ya. Jadi kalau Pak Rijal bertanya yang bisa tawar-menawar itu yang mana? Yang tidak bisa tawar-menawar itu pasti qada. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak bisa nego, kita tidak bisa tawar-menawar. Itu qada, ya, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, sekarang kita lihat contoh dari masing-masing, contoh qada dan contoh qadar. Contoh qada terlebih dahulu, berarti contoh ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa tawar-menawar, ya. Kita harus menerimanya. Yang pertama apa contoh qada? Kelahiran seseorang.
Kita tidak bisa memprediksi, aku mah lahirnya mau tanggal sekian-sekian. Tidak bisa. Itu ketentuan Allah. Sudah tercatat di Lauh Mahfud oleh Al-Qalam. Selain kelahiran apa? Kematian seseorang. Ya, parijatanya ada gak yang bisa memprediksi kalian matinya kapan? Gak ada kan? Ya, itu hanya Allah yang tahu. Berarti itu contoh kodok. Selanjutnya warna kulit. Warna kulit seseorang. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku mau pengen putih. Tetapi kalau Allah sudah menentukan, udah pas lahir misalkan dengan kulit yang hitam, kita harus menerimanya. Ya, tidak bisa protes. Berikutnya, bentuk wajah. Sama ini juga merupakan contoh kodo. Tidak bisa dirubah. Rezeki juga ternyata termasuk contoh kodo. Sudah ada ya takarannya di Lauh Mahfud bahwa rezeki orang ini sekian sekian sekian, rezeki tidak bakal tertukar karena ini sudah ditetapkan, merupakan contoh kodo. Yang terakhir contoh kodo itu adalah jodoh, juga sama sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut contoh kodar. Nah, contoh kodar berarti contoh ketentuan Allah yang masih bisa dirubah, ya, masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Ya, masih bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Apa saja contohnya? Nih, ini ada cerita dulu. Ahmad dan Sulaiman ingin berangkat ke sebuah kota. Ada dua jalan, yang satu berliku, terjal dan jauh, sedangkan yang satu lagi jalannya pendek dan halus. Ya, ini berarti ada dua opsi atau dua pilihan. Ya, untuk Ahmad dan Sulaiman, mereka berdua berhak memilih jalan masing-masing untuk menuju ke kota tersebut. Nah, kira-kira ya, kalian kebanyakan pasti apa? Memilih jalan yang mana? Yang halus dan pendek, tidak berliku, tidak terjal, ya. Nah, inilah contoh kodar. Maksudnya apa? Kalian diberikan pilihan, kalian bisa memilih. Fungsi apa yang digunakan untuk memilih tersebut? Yaitu kita menggunakan fungsi akal kita, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, sedangkan selamat atau tidaknya itu kehendak Allah, itu kodonya Allah kalau selamat atau tidaknya. Mau Ahmad yang sampai duluan atau Sulaiman yang sampai duluan itu ketentuan Allah, kodonya Allah. Hanya di awal diberikan pilihan. Mau ke jalan yang jauh terjal, mau ke jalan yang halus dan pendek. Itu contoh kodar pilihannya tersebut. Contoh kodar yang lain adalah sikap dan prestasi. Jadi ini masih bisa dirubah. Kita memaksimalkan ikhtiar kita. Ya. Berikutnya, di dalam surat Al-A'rad ayat ke-11 ini masih nyambung dengan materi kodo dan kodar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Apa maksudnya? Jadi kita tergantung kitanya sendiri. Kalau kita mau berubah menjadi yang lebih baik, maka kita akan melaksanakan, kita akan menggapainya, ya, memperoleh hasil terbaik tersebut. Selanjutnya, ada ketentuan baik dan buruk di materi kodo dan kodar ini. Apa maksudnya? Warna kulit, kebangsaan, orang tua, tempat kelahiran itu takdir yang tidak dapat ditawar atau termasuk tadi contoh kodo. Ya, tidak bisa tawar-menawar. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang berbuat baik dan jahat? Nah, takdir ini belum kita ketahui dan belum kita lakukan. Orang yang berbuat baik dan berbuat jahat, kebaikan pasti datang dari Allah. Tetapi kalau misalkan orang yang jahat, coba apakah ini datang dari Allah atau ditetapkan oleh Allah? Nah, ini manusia diberi kebebasan untuk memilih, ya, fungsi akal. Jadi jangan kalian semata-mata menyalahkan Allah. Nilai kalian kecil, ini pasti salah Allah, sudah ditentukan Allah. Tidak, kan kalian diberikan akal untuk berpikir, untuk belajar. Seorang pencuri yang mencuri barang orang lain, mencuri uang orang lain, apakah itu ketentuan Allah? Jangan menyalahkan Allah. Kan pencuri tadi dikasih apa? Akal juga oleh Allah. Berarti dia memilih apa? Jalan yang tidak baik, tidak menggunakan akalnya secara benar. Ya. Jadi kalau ketentuan yang baik itu sudah pasti datangnya dari Allah. Ketentuan yang buruk tersebut itu
salah kita sendiri, ya, salah kita sendiri tidak menggunakan fungsi akal dengan baik. Nah, berikutnya ada beberapa pengaruh iman kepada qada dan qadar. Dengan iman kepada qada dan qadar, pengaruh dalam kehidupan sehari-harinya yang pertama, kita menjadi seorang yang pemberani dan pantang mundur, tidak mudah putus asa. Yang kedua, terbebas dari tinggi hati atau sombong. Yang ketiga, sabar dan tidak putus asa, selalu sabar karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, tenang dalam menjalani hidup. Yang kelima, semangat bekerja dan bertawakal. Tawakal itu pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Sekarang yang terakhir ada hikmah iman kepada qada dan qadar. Tadi pengaruh, sekarang hikmah. Apa hikmah iman kepada qada dan qadar? Terhindar dari kesyirikan. Syirik itu musyrik, ya, orangnya, dalam arti menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. Yang kedua, istiqomah dalam hidup. Yang ketiga, waspada dan hati-hati karena kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kita harus bersifat waspada dan hati-hati. Yang keempat, sabar, ya, kita harus bersikap sabar. Yang kelima, terhindar dari putus asa. Hampir sama, ya, semangat beramal dan bertawakal. Ya, hampir sama antara pengaruh dan hikmah iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu. Kalian harus menjawab 10 soal dan kalian nanti tulis jawabannya di buku catatan kalian, ya. Ini ada 10 pertanyaan, arti iman, kemudian takdir, arti takdir apa, rukun iman ada berapa. Soalnya gampang-gampang, ya. Iman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang keberapa, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah disebut apa, kebalikannya yang keenam yang bisa dirubah apa, yang ketujuh bersungguh-sungguh dalam berusaha. Lihat kata kuncinya ada berusaha, berarti disebut apa. Kedelapan, satu contoh qada apa, gampang. 9, satu contoh qadar apa. Ke-10, satu hikmah iman kepada qada dan qadar. Sekali lagi, jawabannya kalian tulis di buku catatan, ya. Jawabannya saja tulis di buku catatan akidah kalian. Kemudian jangan dulu dikirim ke Pak Rijal sebelum Pak Rijal meng-share kunci jawabannya. Jadi nanti akan disamakan seperti biasa, kalian tulis jumlah betulnya, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini untuk materi akidah pada pembahasan iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar telah selesai. Mudah-mudahan kalian paham apa yang disampaikan sama Pak Rijal. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.